A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lanjutan ayat yang lalu tentang wasilah sudah kita bahas. Mudah-mudahan dapat kita pahami. Inti dari wasilah adalah apa yang kita lakukan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna lain wasilah itu yaitu mengerjakan ma'murat al-wajibah, minimalnya yaitu mengerjakan kewajiban yang wajib, dan watarkil manhiyatil muharramah, minimal juga menjauhi larangan-larangan yang sifatnya haram. Itulah penjelasan yang paling inti daripada wasilah. Yang kedua, mencintai apa yang dicintai Allah juga masuk dalam wasilah. Memuliakan apa yang dimuliakan Allah juga maksudnya dalam wasilah. Menghormati apa yang dihormati oleh Allah juga maknanya wasilah. Lanjutannya, wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Dan jihadlah di jalan Allah. Makna daripada jihad, isyaratun ila annal jihada min a'zamit ta'at. Jihad yang artinya bersungguh-sungguh, jihad yang artinya serius, jihad yang artinya bebuut, kan cilet-cilet bahasa Aceh. Bebuut memang betul-betul bersungguh-sungguh. Ada makna jihad dalam hal membela agama Islam. Maknanya adalah berperang dengan orang-orang kafirun seperti yang dilakukan oleh para sahabat, bahkan oleh Nabi sendiri, oleh para pejuang-pejuang Islam, di mana mereka harus kontra fisik, bahkan berperang secara fisik. Atau jihad yang saat ini bukan lagi mengutamakan fisik, tapi jihad secara ilmu, jihad secara budaya, jihad secara peradaban, jihad secara saintifik pengetahuan, jihad secara moralitas akhlak, jihad secara ilmu. Maknanya juga adalah jihad. Apabila itu tidak dilakukan dengan jihad, dengan serius, maka kita menimbulkan kelemahan. Maka urumu perang jamun, perang bebebut. Bahkan dalam ajaran kita haram lari dari medan perang. Pada saat perang secara fisik, saat itu masih dibutuhkan. Kalau hari ini ya sudah tidak dibutuhkan untuk saat ini. Tapi kita tidak tahu, boleh jadi hal yang dulu pernah ada, bisa jadi timbul pada saatnya nanti. Mabih dek, nyampe mabih. Bahkan pada kun, menyonyok mabih. Menyokon masalah persoalan agama, anak payah mabih pi. Maka baik tamu habis, bak hana perle habis. Yang hana tak perle mabih, pun tak mabih. Baik tamu mati, bak yang hana tamu mati, menang kira-kira. Jadi jihad itu a'dhamu ta'at, ketaatan yang paling super, yang paling besar, ketaatan yang paling hebat, ketaatan yang paling agung. Karena jihad ini menampakkan keseriusan seseorang. Maka menyebutnya di dalam tafsir a'dhamu ta'at, hal yang paling agung mulia, karena susah dilakukan. Sembahyang memang tiang agama, tapi kan tidak ada kesusahan di sana. Menyoba jihad ada kesungguh-sungguhan, ada menghabiskan waktu, menghabiskan biaya, menghabiskan jiwa, menghabiskan raga. Maka di ayat yang lain, jihad fisabilillah itu bi amwalikum dengan harta, wa anfusikum dengan jiwa. Kemerdekaan kita ini yang tanggal 17 nanti kita peringati bersama, bagian daripada jihad. Karena mereka mengorbankan jiwa dan raga. Ya, Pak Kennedy sebagai pelatih Paskib. Mereka mengorbankan jiwa dan raga.
Secara jiwa mereka berperang, yang diperangi adalah musuh negara. Karena mereka menyerang kita, menguasai negeri kita, maka diambil kembali oleh para pahlawan, para pejuang negeri ini, itu dengan raganya. Jiwanya dikorbankan memang untuk bangsa, maka mereka tumpah darah. Disebut dengan pahlawan yang rela berkorban jiwa daga, dan mereka tumpah darah di negeri ini. Yang kita nikmati hari ini adalah hasil tumpah darah mereka. Jadi ini sebuah nikmat ya, yang di dalam pembukaan sudah disebutkan itu oleh para founding father, pendiri negeri ini, bahwa kemerdekaan itu berkat rahmat Allah. Sekira tidak ada intervensi Allah, kita tidak tahu bagaimana. Boleh jadi tidak merdeka sampai hari ini. Tapi karena Allah memberikan rahmat, maka walau dengan bambu runcing, kita dimenangkan Allah. Jadi kita bersyukur, berterima kasih. Ini kan ada seruan menaikkan bendera. Hitung-hitung gak seberapa kan harga bendera 35.000. Dengan perjuangan nenek moyang kita yang telah menumpahkan darah untuk negeri ini. Jadi jangan sampai sepelit itulah kita hari ini, bendera saja tidak mau menaikkan. Apa yang berat? Naikkan bendera. Tiang Rp50.000, bendera Rp35.000. Masih berat, dinas-dinas sudah menyumbang bendera sebanyak-banyaknya, dikasih sama camat kan. Camat ejuk gempung ejuk lorong ejuk prelom. Nah, itu sebagai terima kasih kita kepada orang yang sudah berjihad fi sabilillah. Kalau yang lain tidak ada pengorbanan yang begitu besar seperti jihad, puasa misalnya, kan nggak ada yang dikorbankan, nggak ada korban jiwa di sana. Puasa tidak mengorbankan jiwa dibanding dengan jihad. Jihad levelnya lebih tinggi karena mengorbankan jiwa. Puasa sunat misalnya, tidak mengorbankan jiwa. Oh, puasa lemas, nyan manteng itu menyebut lemah lah juga buka. Nah, jadi tidak ada yang mengorbankan jiwa dengan puasa. Sedekah tidak ada mengorbankan jiwa. Ada uang kasih, nggak ada uang tak maaf. Hanya yang korban jiwa hinan. Tapi berperang jihad, membela agama, membela nusa dan bangsa, ini mengorbankan jiwa dan raga karena mereka bersungguh-sungguh menganggap ini sebuah hal yang serius. Jadi a'dhamut ta'at, sebagai ketaatan yang paling agung di dalam agama kita. Maka nilai-nilai kebangsaan itu nilai-nilai agama. Nilai agama ya, cuman orang memandangnya secara sebelah mata. Kalau kita tidak memandang sebelah mata, semua itu masuk ranah agama. Kan kita harus menjadi orang yang berterima kasih kepada jasa para arwah pahlawan yang telah mendahului kita. Maka 17 Agustusan itu bentuk daripada terima kasih kita sebagai bangsa yang menikmati, yang pegawai menikmati gaji hari ini, petani menikmati hasil ladangnya, nelayan menikmati ikannya, semua itu karena negeri kita sudah merdeka. Jadi kita mengucapkan Allahumma ighfir lahum warhamhum untuk para pejuang negeri ini yang sudah mendahului kita dan mereka ada di taman-taman makam pahlawan. Untuk kita orang Islam khususnya mendoakan bagi orang yang seiman, tidak mendoakan bagi orang yang di luar iman secara agama dan secara akidah. Adapun negeri ini adalah sudah dijadikan bentuk kebersamaan, baik orang Muslim atau orang di luar Islam, menjadikan negeri ini milik bersama. Berpandangan secara agamis dan nasionalis. Bukan hanya nasionalis, tapi juga agamis. Bukan hanya ekstrem, agamis tanpa nasionalis, tapi harus komben. Kedua-duanya itu seimbang dan seirama. Cinta negeri bahagian daripada iman. Sudah. Kemudian li'a'la dinihi, jihad itu sendiri bahagian daripada li'a'ladi dinihi, meninggikan agama. Karena jihad perintah agama, berjihad sama dengan
meninggikan, mengindahkan, mengikuti dan loyal kepada agama. Maka mereka yang sudah syahid itu semuanya berjihad di jalan Allah. Dalam pandangan jihad secara fisik, hari ini sudah tidak ada kesempatan. Nak mu perang ini hana le urung mulhong dayang. Hana le untuk nak tinju buluh-buluh hana ya le bubui minta. Ya hana le musuh yang memerangi negeri kita secara fisik. Tapi tugas kita dalam jihad sangat banyak. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi dalam makna jihad non fisik. Makna jihad bukan secara perang, tapi jihad yang bermakna melawan. Arti kata jihad melawan. Kalau hal tertentu membutuhkan fisik, lawan fisik. Kalau hal tertentu tidak butuh lagi dengan lawan fisik, lawan secara mental. Hari ini kita mestinya semua adalah melawan dengan mental. Nah, jadi tak lawan kebodohan, tak lawan ketertinggalan, tak lawan kemiskinan. Memang miskin artagubila Allah kondisi. Tapi makna melawan kemiskinan, kita berupaya untuk menjadi sejahtera. Walaupun pada akhirnya mengkereh-kereh syit, tapi kan kita tidak diperintahkan menjadi orang miskin. Miskin itu kondisi yang Allah ciptakan dan Al-Quran banyak menyebutkan miskin. Ketika orang membayar fidyah disuruh bayar kepada orang ta'amu miskin, kepada orang miskin, tidak pada orang kaya. Miskin kondisi yang ada dan itu mesti ada. Tapi kita tidak pernah diperintahkan menjadi orang miskin. Karena doa-doa semua adalah doa minta kaya. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, aghnina bi halalik. Ya Allah yang maha kaya, kayakanlah aku dengan yang halal. Jadi hana Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, afqirna, nabilung bumukreh-kreh. Ya hana doa. Yang ada adalah doa, berikan aku kekayaan. Berikan aku kemudahan, berikan aku apa yang kita inginkan. Semua yang banyak itu diperintahkan berdoa. Tidak ada perintah doa menjadi miskin, menjadi mundur, menjadi terbelakang. Ya Allah Nabi Long, bak barih likut mentang. Ya nah. Semua kita ingin di front, berada di depan. Secara bangsa kita ingin menjadi negeri yang maju, baik mengkereh-kereh. Secara provinsi ingin menjadi provinsi yang maju, baik likut tapi. Secara kabupaten kota ingin menjadi kabupaten yang maju juga, bagian daripada doa. Dan doa selalu diarahkan kita bukan hanya untuk personal, bukan hanya untuk diri sendiri. Tanya ni tam doa untuk bangsa. Saya rasakan itu. Yang minta tanya yang sirodro, nam doa lu semayang nah, ku doa nak kun. Ya doa bumdah rezeki. Hanya untuk doa sagai-sagai. Untuk pemimpinmu, pernahkah kamu berdoa? Ya Allah berikan pemimpin negeri ini yang cerdas. Berikan pemimpin negeri ini yang adil. Berikan pemimpin ini yang maju. Berikan pemimpin ini yang hebat. Jarang urung doa lagi nyan. Nah aku doa ya. Laki doa aku ya Allah. Bui gaji bacu ke dero kita guys. Doa ke dero. Padahal Allah maghfir lil mu'minina. Itu jamak plural. Wal mu'minati. Kan bukan untuk sendiri, untuk orang lain juga. Maka seiring dengan momen hijrah yang lalu, ya payah tam doa boleh kan hanya untuk sendiri tapi juga untuk orang yang lain. Kotai urung minta sedekah. Pernah dengar kiban cara urung minta sedekah. Ketika dia minta sedekah sama kita di pinggir-pinggir kampung atau di pinggir-pinggir kedai atau gejak-gejak kantor rata, saya sering melayani orang minta sedekah, kita kasih sedekah. Kita doa, alhamdulillah ya Allah pemudah rezeki bapaknya. Kelong doa. Kedra kah nang doa? Dan dia doa, kekelong ya Allah baik lipeh lunjak tengah, dia kau menang. Nah, jadi kita kadang-kadang berdoa hanya untuk orang lain, tidak untuk sendiri. Kadang berdoa untuk sendiri, tidak untuk orang lain. Mestinya adalah berdoa yang pertama untuk diri sendiri, yang kedua untuk orang lain. Konsep doa sama dia nyan sangat bagus. Pertama berdoa untuk diri sendiri. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim min sama'i. Itu kan untuk sendiri.
wa basari untuk mataku, wa kalami ngomongku, wa fuadi untuk hatiku. Itu untuk diri sendiri dulu. Giliran kedua, nastaghfirullah lana walana, untuk bersama, wali walidina wali jami'a orang muslimin, wali jami'il auliya wasyuhada. Syuhada itu terus diminta doa, wasalihin, nastaghfirullah dan sebagainya. Nyami ada puarti, mami ada puarti, puduk kopiah mbak tuut, truk cipi kerang-kering baru jaga. Benar, kamu tertot laju, hina lalung piak bintih dua aju. Ya, jaga teh kai musuglah. Katruk iya, baru beda. Mata pegah tu hana mangan sama dia. Apa ni mangan pertama ke baca hana ruh. Muka ke pru aju. Yang kedua, dia tidak memahami makna-maknanya itu, sehingga yang dia bacakan itu tidak menjadi sesuatu yang zuk. Zuk artinya hana terwati, hana itu mengbati. Kenapa imam-imam baca doa salat itu menangis? Sering dah dengar kayak abang TV di Arab, sering kan musuk-musuk deh. Karena zuk itu adalah apa yang ada di mulut sampai ke hati, maka dia menangis. Zuk itu hanya menangis karena hanya bagus baca di mulut, iramanya hanya di mulut, untuk telinga mulut, tajwidnya telinga mulut, hanya terwate, maka tidak pernah nangis membaca Al-Quran itu. Tapi ketika zuk, nyangka menangis. Orang memberi sambutan ketika ada orang meninggal, sebahagian menangis dia. Draw kata pegah apa? Hanya pegah balik kok. Pakanya zuk karena yang kepegahnya langate, atai tubik langate, maka sedih. Bahkan bukan hanya menangis, tapi iiklah lom, musuk-musuk. Yang kayak iiklah lom. Ya, musuk-musuk gede. Yang berarti berat hatu kan. Hanya mau pegah pilih. Tapi kalau tidak sampai ke hati, ya biasa saja. Bahkan bicara sedih dengan senyum. Kem-kem kalau apa sedih, tapi tidak kem pegah. Nah, jangan hana zuk. Zuk itu artinya terasa, bahasa agama. Li'a'la dinihi. Jihad adalah bahagian daripada meninggikan agama Allah. Maka di sini diberikan makna wahwa qismani. Jihad itu ada dua bagian, ada dua kategori, ada dua bentuk. Asgharun, pertama jihad kecil, asghar. Wahwa qitalul musyrikina, yaitu membunuh atau memerangi orang kafir musyrik yang memerangi kita. Jadi perang fisik itu masih dikategorikan jihad asghar. Berarti perang fisiknya mentang gebuhnan jihad asghar, jihad kecilnya, walaupun menimbulkan korban jiwa. Wa akbaru, yang kedua jihad besar. Wahwa, apa itu jihad besar? Al khuruju anil hawa wan nafsi wasyaitani, memerangi hawa nafsu, memerangi diri kita sendiri, memerangi syaitan. Itu lebih besar. Jadi tugas kita hari ini bukan lagi pada jihad kecil, karena kita sudah tidak berurusan lagi dengan perang fisik dengan orang-orang di luar agama kita. Orang-orang kafir sudah tidak memerangi kita secara fisik, walau kadang-kadang dalam bentuk insiden-insiden, atau dalam bentuk sewaktu-waktu, atau dalam bentuk di sebahagian kecil. Mungkin masih ada sampai hari ini seperti yang dialami oleh saudara kita di Palestina, di Masjidil Aqsa, atau di kemarin di mana itu, di negeri Burma dan sebagainya. Tapi secara umum itu sudah minus. Namun tugas kita berada pada posisi jihad akbar, jihad yang besar, lebih banyak urusannya, yaitu keluar dari hawa nafsu kita yang masih cenderung berbuat salahkah, berbuat maksiatkah, atau berbuat kebodohankah. Itu masih banyak sekali tugas dan PR kita. Kalau kata Pak Wali Kota kemarin, kita harus jihad melawan sampah. Luk semame kota sampah, jihad lawan sampah itu. Luk semame masih semeraut,
jihad lawan semeraut menjadi rapi. Kan sudah lumayan juga. Got-got kan kabeh mensungkit mandum. Sudah kurang baunya, enggak ada lagi bau. Pasal ikut kabeh mensungkit got dong. Pokoknya kabeh berutuh pampegli. Itu bagian daripada jihad juga karena mengembali keadaan yang ada. Terus apalagi wan nafs, jihad melawan hawa nafsu kita. Keadaan kita nyom tu kan, hana lawan tak pelara kero te yang lega idan bahkan kagang gulung ko pelara. Jadi lado pelara menanti bangai pelara bangai. Bek kat purno lung. Bah bangai gedehnya bangai ko pelara lu. Jadi bek tak pelara bangaian. Bangai bek tak pelara, bek tak pelara dan sebagainya. Keterbelakangan juga kita harus melawan. Kemiskinan juga harus kita lawan. Kekumuhan dan sebagainya. Wasyaitanu, dan jihad melawan syaitan. Di mana syaitan tidak pernah berhenti untuk mempengaruhi manusia ke jalan yang salah. Mempengaruhi manusia ke jalan maksiat. Mempengaruhi manusia ke jalan yang melawan Allah. Tugas ini tak akan pernah berakhir. Tapi kalau jihad kecil, anggaplah sudah tidak merepotkan kita. Una perang ipak Palestina, kan kita di sini tidak sesibuk seperti di sana. Itanya jihad tanya ino subuh dah jat sembayang, nyam dah. Jihad tanya ino bek le duk kedai kopi, ya beut watai tengah beut. Untuk dah ino ya jak lang kedai kopi. Jadi bek sampai hana watai tu ya beut. Karena untuk yang lain ada waktu. Banyak orang bilang sibuk, tapi untuk tempat lain enggak ada sibuk, enggak ada juga sibuk. Nah, urung kan gabuk-gabuk ke hidung kan. Bibi raya pangkat lah tu. Bibi raya ada si. Hana ketemu ya beut nya, sibuk ke. Tapi main untuk lain hana sibuk, nya nahireun tu. Main tenis hana sibuk, menjadual ke dia. Main basket hana sibuk. Lain-lain hana sibuk tu. Lari pagi hana sibuk. Tapi menyoyak sembayang ka sibuk. Menyoyak beut ka sibuk. Nya sibuk, hana tu ne sibuk ya. Sibuk. Pakan sibuk nah, hai sibuk nah, semua kita punya sibuk. Tapi jangan sampai nanti menyesal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memberikan sisa-sisa waktu untuk Allah. Yang biwatenya Allah, bek sisa tajuk ke Allah. Ya Allah Taala, hana lung tumeng jak sembayang, hana lung tumeng jamaah, hana lung tumeng yak beut, hana tumeng bedah subuh. 3 go tajak. Tajak 3 go, yang kedua yang ke urangnya kebetulan hana buat. Berarti kan sisa tajuk ke Allah. Lagi urang juk sitabu ke minya nah. Mi habis dapat jauh tetap hana tumeng minya. Berhubung tanya pikat rot, habis nya kenyan minya jatah 3 go. Ikut le minya kebetulan yang tengah terawa ke tumeng rezeki dia 3 go. Mia sempat kan nyandek, tuliang-tuliang ke mamang. Jadi jangan memberikan sisa-sisa waktu kepada Allah, karena semua waktu itu justru diberikan oleh Allah. Jadi jihad tadi dibagi 2. Wa kana qitalul musyrikina jihadan asghar li'annahu, kenapa berperang itu dikategorikan dengan jihad kecil, padahal banyak orang meninggal misalnya, banyak bangunan yang rusak misalnya. Li'annahu, karena perang itu, jihad fisik itu, yahduru taratan wa yughayyibu ukhra. Karena jihad seperti itu hanya ada pada tempat-tempat tertentu. Ketika ada di sini, tidak ada di sana. Ketika ada di sana, tidak ada di sini. Dan pada waktu-waktu tertentu, dulu ada, sekarang tidak ada lagi. Atau hari ini ada, ke depan tidak ada lagi tentunya. Jadi namanya itu tidak selamanya dialami oleh manusia. Kalau perang fisik. Kalau perang hawa nafsu selamanya. Di kampung ada, di kota ada, hari ini ada, besok ada, semua ada dan selalu ada. Maka jihad melawan kafir dalam makna fisik itu dimasukkan jihad kecil, karena jihad seperti itu kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang ada pada satu tempat,
tidak ada pada tempat yang lain. Kadang-kadang sudah pernah ada, tidak ada lagi, atau hari ini ada, nanti suatu saat tidak ada lagi. Maka jihad asghar, kebunan. Wa idza qatalkal kafira kunta syahidan. Manakala kamu membunuh orang kafir dalam peperangan, maka kamu dinyatakan sebagai mati syahid. Memang urang perang kafir lagi para pahlawan, maka kita menyebut mereka dengan syuhada. Dari kata syahidun secara mufrad, jamaknya syuhada. Dan itu kita doakan mereka. Dalam upacara ada satu sesi ya, untuk mengenang para arwah pahlawan dan syuhada yang telah mendahului kita, maka heningkan cipta. Itu maksudnya kita baca doa. Saya tidak protes masalah ada musik itu, tapi kita doa baca. Ketika heningkan cipta mulai, kalau saya selalu bilang Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Masalah lagu dinyanyikan terus, kita ucapkan itu hal yang kecil. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Karena itu adalah doa di mana kita meminta, memohon pada Allah para syuhada itu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa in qataltahu sarat sa'idan. Dan jika kamu menjadi syuhada, maka jadilah kamu sa'idan, jadilah kamu bahagia, jadilah kamu menjadi orang yang sentosa di alam barzakh. Saking mulianya para syuhada, maka mereka tidak dimandikan kafannya itu. Ketika meninggal, mereka tidak dimandikan, langsung dikebumikan dengan darah-darah yang berlumuran pada tubuh mereka. Kenapa? Karena mulianya darah yang tumpah melawan kafir. Bi khilafin nafsi, berbeda halnya dengan perang melawan hawa nafsu. Fala tughayyibu angka, itu tidak pernah terhenti dari kita. Hana pri-pri. Nah, jadi tidak pernah berhenti perang melawan hawa nafsu. Karena selalu nafsu itu menggoda kita, selalu nafsu itu mengganggu kita. Maka tugas kita terus melawan hawa nafsu. Dan kita memohon kepada Allah agar nafsu kita dijinakkan oleh Allah. Tengok penjinak. Walaupun ada alat atau tim penjinak bom misalnya, tapi belum ada tim penjinak nafsu. Nah, ya. Kalau Densus tim penjinak bom, tapi kalau tim penjinak nafsu kan hanya ditemukan. Nyeluh napa saganya. Tapi maksud pat lain tim ya, hei tim tu tak. Penjinak aku tak. Hanya tim. Jadi kitalah yang melawan nafsu kita, dan itu tidak pernah berhenti, selalu saja ada. Orang bernafsu menjadi orang sombong, kita jinakkan. Ya Allah, jinakkan nafsuku yang sombong, beralih menjadi tawadhu. Ada nafsu orang ingin ria dan takabur, kita mohon pada Allah dijinakkan menjadi orang yang ikhlas dan orang yang tidak sum'ah, orang biasa-biasa saja. Ada orang yang dengan nafsunya dia itu ingin mengambil dirinya sebagai posisi orang yang serba ada, maka kita mohon Allah menjinakkan kepada kita menjadi orang yang terima apa adanya. Jadi inilah cara kita menjinakkan nafsu kita yang tidak pernah terhenti selamanya. Tapi ya, dalam doa ada doa begini. Allahumma hawwil ahwalana bi ahsanil hal. Ya Allah, palingkan aku kepada keadaan yang paling baik. Keadaan itulah tadi. Long urang angkuh ya Allah. Nebalik ya Allah menjadi urang yang tawadhu. Long urang sombong ya Allah. Nebalik menjadi urang yang tidak sombong. Yan keun ahsanil hal. Talake ba Allah ke paling menjadi urang yang
halnya itu sangat baik atau keadaan yang terbaik. Wa idza qataltaka sarat minal asqiya, maka apabila kamu dikalahkan oleh nafsumu, maka kamu menjadi orang yang syaqiyya. Syaqiyanya celaka. Jadi tanya celaka bila diperangi oleh nafsu kita. Kalah dengan nafsu kita jadi syaqiyya. Kalah dengan kafir kita menjadi syahidah tadi. Jadi berperang melawan kafir kita kalah, kita jadi syahid. Melawan nafsu kita kalah, menjadi syaqiyya, menjadi celaka. Syaqiyya ini yang sering saya katakan dari kata bahasa Arab syaqiyya, yang bahasa Aceh adalah syokolo. Syokolo. Gedam syokolo. Celaka maksudnya dari kata syaqiyya. Dan nak doa juga yang sering tamuhun ba Allah menjadi orang-orang yang berakhir dengan kebaikan. Tahtim ajalana bi husnil khatimah wala tahtim ajalana bisuil khatimah. Bisuil khatimah maksudnya syaqiyya, ya, celaka. Nas'alullah as-salamah, kita memohon diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafuzuna ay tadfaruna bisa'adatid daraini. Makna beruntung yaitu beruntung di dua negeri. Orang yang berjihad itu beruntung di dua negeri. Maksudnya negeri sekarang, negeri dunia, dan negeri nanti di akhirat. Gebuhnan daraini, yaitu dua kehidupan, dunia dan akhirat. Orang-orang yang berjihad mendapatkan pahala yang besar. Di dunia ini dia diberikan kemenangan. Di akhirat Allah tempatkan pada tempat yang bahagia, Jannatun Naim. Syuhada itu sama dengan orang-orang yang dikelompokkan menjadi orang yang menikmati bahagianya di hari akhirat. Maka bak doa sama dia sering wasyuhada'i wassalihin. Dan dalam Al-Quran juga ada itu, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyina wasiddiqina ulang wasyuhada'i wassalihin. Nah, jadi disebutkan syuhada. Tapi ya, kita lanjut. Innal ladzina kafaru law anna lahum, sesungguhnya orang-orang kafir itu sekiranya mereka memiliki, karena Allah sebutkan di sini law anna lahum ma fil ardi jami'a, sekiranya bumi ini milik orang kafir. Sekiranya, law itu maksudnya sekiranya tapi bukan. Seandainya lagi tak kunyo nah, getabu lung mujak bak jalan masjid. Sengkira je lung fe, sengkira je tapi haji tak fe. Maka law dalam bahasa nahwunya, bahasa Arab itu kalau law sesuatu yang tidak ada sebenarnya. Sekiranya bumi ini punya kafir, sekiranya. Lalu wa mislahu, dan isi-isinya ini semua misalnya milik kafir, liyaqtadu bihi min adzabi yaumil qiyamah. Dia ambil bumi ini, dia ambil isi bumi ini, kan luar biasa banyaknya. Lalu dia tebus daripada azab Allah pada hari kiamat. Ma tuqbila minhum, ya ayat Quran. Maka Allah tidak bersedia untuk menerimanya. Karena nak ayat Quran, orang-orang kafir itu Allah tempatkan di dalam neraka jahanam, dan itu akidah kita umat Islam. Akidah kita. Pada hari kiamat, sesuai dengan ayat ini,
sekiranya bumi ini, isinya ini, semua ini adalah milik dia itu, milik orang kafir, lalu dia tebus kepada Allah, ya Allah, saya punya bumi ini, saya punya isi bumi, tolonglah ya Allah, nggak usah diadab, saya tebus dengan bumi ini. Maksudnya begitu banyak seandainya dia miliki. Allah Ta'ala ma tuqbila minhum. Untuk apa Allah terima itu? Mau bawa kemana Allah? Sedangkan ini pun ciptaan Allah. Enggak mau Allah. Artinya tidak bisa ditebus. Berarti status kita sebagai orang kafir tidak akan tertebus dengan apapun yang kita miliki. Apalagi bukan milik kita bumi ini. Memang miliknya Allah. Seandainya kita bilang ke Allah, ya Allah, ni cok bumonyo ke drone, nyan pia talung pegot. Jadi mau tebus dengan apa? Maksud ayat ini mau dikatakan kita tidak akan bisa menebus dengan apapun juga status kita yang tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Karena ini adalah bahagian daripada ranah keimanan. Haji hanjit tetebuh haji. Beda dengan di dunianya, ada sistem tebus. Coba lihat sistem penjara. Akan dikurung sekian lama atau kena bayar denda. Memang napeng bisa bayar. Pilih salah satu alternatif dan garis miring atau ada yang dua-dua. Maksudnya ada alternatif lain. Kurungan atau bayar subsidi itu. Tapi urang kiamat hana pilih hal lain, tetap lob. Lob itu singkatan dari cirilop. Kepaneng agai, cirilop. Jadi gelob, geyulop tu. Dan itu tidak ada tebusan. Maka dalam Al-Qur'an surah Infitar. Karena surah Infitar disebutkan la yaslaha illal ashqa. Tidak ada cara untuk keluar dari api neraka. Ketika kita ditempatkan oleh Allah dalam azabnya bagi orang-orang yang melawan Allah, maka di sana tidak ada cara. Sebagaimana disebut dalam surah Al-Infitar. Yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin. Pada hari itu dilemparkan orang-orang itu ke dalam api neraka. Wa ma hum anha bighaibin. Tak satu pun dari kita manusia yang bisa untuk mengelak. Artinya tidak ada satu pun dari kita yang bisa menebus, tidak ada satu pun dari kita yang bisa menghindari. Wa ma hum anha bighaibin. Itu ayat Quran surat Al-Infitar. Idza sama'un fatarat wa idzal kawakibun tasarat sampai pada ayat wa ma hum anha bighaibin. Ya. Selanjutnya, ka'annallaha yaqulu alzimut taqwa liyahsula lakumul fauza. Allah mengatakan bahwa dalam makna ayat ini, lazimkan olehmu takwa. Arti lazimkan, selalulah kamu sebagai orang yang takwa agar menghasilkan kebahagiaan di negeri itu, negeri akhirat. Apakah bukan negeri dunia aja? Karena di dunia ini orang takwa pun ya senang-senang saja, orang enggak takwa pun senang-senang saja. Bahkan orang takwa kadang-kadang enggak juga begitu senang. Orang yang taat kadang-kadang enggak juga begitu sejahtera. Malah orang yang enggak taat yang sejahtera. Karena ini dunia, bukan tempat menerima balasan. Dunia ini kan sandiwara. Dunia ini kan laibun. Innamal hayatud dunya laibun walahwun. Dunia ini adalah tempat permainan sekaligus tempat sandiwara. Apa tu yang lagu zamannya? Dunia panggung sandiwara. Walaupun hanali sandiwara sinar jumpa, urang bireun sinar harapan, tapi dunia ini sandiwara. Apa maksud sandiwara? Ya karpu ulug cerita jamun hanalomna film sandiwara. Ya sandiwara almarhum Ibnu Arhas. Sandiwara artinya pura-pura. Kau mati padahal kali ibu kencu pak likut. Tengok irah long, kau dewi long. Jadi sandiwara artinya pura-pura. Dunia ini ya pura-pura. Kita hidup di dunia ini kan pura-pura semua ini.
enggak ada yang hakiki di sini. Maka kun laib, permainan. Menyokeun permainan pada Nabi bile. Pasti permainan itu adalah pura-pura. Ya. Kami percaya sedikit kita lanjut lagi habis ayat ini. Ali anna malam takun indahu taqwa kal kuffar. Maka orang yang tidak memiliki nilai ketakwaan, dia adalah orang yang ingkar. Dia adalah orang yang memberontak dengan Allah. Dia adalah orang yang kufur kepada Allah. La yanfa'uhu al-fida'u minal azabi. Maka tak pernah berfaedah bayaran-bayarannya kepada Allah. Ya bayunya Allah adalah yang baik netik lo, yang baik neceruluk lo lan neraka, padum bayu. Hai ngampu tanah bayu. Kan enggak mungkin kita mampu membayar. Maka jangan berharap bisa oleh kita terhindar dari azab neraka, kecuali Allah yang menghindarkan kita. Kita doa boleh. Waqina azabannar, waqina azabannar. Hanya Allah yang mampu menghindarkan kita dari azab neraka, bukan daripada kemauan kita. Habis ya. Ya, jadi sesuai dengan bunyi yang sudah habis, penjelasan pun sudah habis, tenaga pun sudah berkurang ini. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.